Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Fauzan. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perpindahan Faktor Produksi Antar Negara pada mata kuliah Ekonomi Internasional. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dan individu, antar individu dengan pemerintahan suatu negara atau pemerintahan suatu negara dengan pemerintahan lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Poin selanjutnya itu ada produksi. Produksi merupakan kegiatan mentransformasikan masukan atau input, menjadikan keluaran atau output yang mencangkup semua aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, serta kegiatan lain yang mendukung untuk menghasilkan produk tersebut. Apa saja sih tujuan produksi? Yang pertama, itu memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, mencari keuntungan antar laba. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang keempat, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Yang kelima, mengganti barang-barang yang aus dan rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Yang keenam, memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Yang ketujuh, meningkatkan kemakmuran, dan yang terakhir, memperluas lapangan usaha. Untuk poin selanjutnya itu, apa saja sih efek terhadap produksi? Poin yang ke A, spesialisasi. Yang ke B, investasi surplus. Dan yang C, fend for surplus. Yang ke D, kenaikan produktivitas. Faktor produksi. Faktor produksi itu ada 3 poin. Yang pertama, tenaga kerja. Menurut Chenry dan Sirkwin, pembangunan ekonomi biasanya tidak hanya ditandai dengan terjadinya perubahan atau pergeseran pada struktur permintaan dan penawaran barang atau jasa yang diproduksi, namun juga ditandai oleh terjadinya perubahan struktur penduduk dan ketenaga kerjaan. Poin yang ke B, itu ada modal. Pada umumnya, yang dimaksud dengan modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Dan poin yang terakhir, itu ada teknologi. Kemajuan teknologi bisa dianalogikan dalam analisis faktor-faktor produksi yang tersedia, di mana kita bisa menempatkan teknologi sebagai salah satu faktor produksi juga. Daya saing sumber daya Indonesia di tingkat internasional. Bersama dengan era otonomi, daerah yang sedang digairahkan, pemerintah kini memiliki visi yang menginginkan agar Indonesia menjadi negara industri baru yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di kawasan Asia Pasifik. Sementara, misi yang diemban sektor industri dan perdagangan adalah sebagai penggerak utama dan pendobrak hambatan perdagangan di luar negeri dengan mematuhi aturan main atau rule of game. Tata perdagangan dunia di bawah koordinasi WTO atau World Trade Organization, serta mengamankan kebijakan industri dan perdagangan nasional melalui penataan ulang strategi pemasaran internasional dan diplomasi perdagangan yang unggul. Kesimpulan dari perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antar individu dengan pemerintahan suatu negara, atau pemerintahan suatu negara dengan pemerintahan negara lain. Baiklah, mungkin sampai di sini saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.